وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واهد قلبي وحرمة سيدنا محمد. Alhamdulillah Allah ingatkan diri kita, badan kita untuk melangkahkan ke tempat yang baik, ke tempat yang insya Allah dimudahkan, yang insya Allah Ta'ala urusan dunia akhirat kita dimudahkan sama Allah Ta'ala. Amin. Selesai kita dari tempat ini, hajat kita digabul, kesalahan kita, dosa kita diampuni sama Allah Ta'ala. Amin. Amin. Kita keluar dari sini, hajat kita digabul. Amin. Kita jadi anak yang saleh. Amin. Amin. Istri kita jadi yang saleh. Amin. Supaya kita bisa mencapai ke surga Allah Ta'ala, nanti bertemu kepada Rasulullah SAW. Amin. Dari tempat yang seperti ini kita bisa mencapai kepada Rasulullah SAW, bisa mencapai apa yang Allah ridhoi, apa yang Nabi Muhammad SAW ridhoi kepada hambanya, kepada umatnya dari hal-hal yang seperti ini. Banyak yang iri dari tempat yang seperti majlis taklim seperti ini. Begitupun juga malaikat Jibril itu iri, ya. Malaikat Jibril itu iri kepada manusia, salah satunya seperti majlis taklim. Di kitab Wasiyatul Mustafa ada hadisnya Nabi Muhammad SAW yang mewasiatkan, Nabi Muhammad SAW wasiatkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu menantu juga khalifah dari Rasul SAW, mengganti setelah Sayyidina Abu Bakar, setelah Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Utsman, kemudian yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu mantunya sendiri. Nabi SAW mewasiatkan kepada Sayyidina Ali dalam satu kitab, ada berpuluh-puluh hadis, mungkin ratusan kali kalau dihitung, ya. Itu Nabi SAW mewasiatkan terkhusus buat Sayyidina Ali dalam satu waktu, dalam satu waktu. Nabi SAW manggil Sayyidina Ali, wahai Ali, ta'al, kemari kau. Diajak sama Nabi Muhammad SAW, diajak satu ruangan di dalam kamarnya. Wahai Ali, duduk, ikhfa, akalin. Anda mau mewasiatkan ente, kata Nabi Muhammad SAW. Anda mau wasiatin ente apalin, Anda gak ulangin lagi, ya. Disebutlah satu hadis, dua hadis, tiga hadis, terus sampai akhir tanpa ada pengulangan, ya. Nabi Muhammad mangkanya orang sekelilingnya itu orang pintar semua, terlebih lagi itu Sayyidina Ali, bab ilmu itu paling jempol. Kalau dulu kita sering ada gosidah, ada Madinatul Ilm wa Ali babuha. Ada enggak dulu ada gosidah tuh, ada Madinatul Ilm wa Ali babuha. Anak kotaknya ilmu, anak gudangnya ilmu, sedangkan Ali itu pintunya. Jadi yang punya kotaknya, yang punya gudangnya ilmu itu Nabi Muhammad SAW. Yang bisa lewat masuk kotaknya lewat Sayyidina Ali. Makanya Ali terkenal ilmunya sangat luas, dan hafalannya, hadisnya bermacam-macam bab dihafalin dalam satu waktu. Tuh, berpuluh-puluh hadis, bahkan mungkin ratusan kalau hitung satu-satu, ya. Nah, itu memang kekhususian Sayyidina Ali. Dan itu hadis yang ana Madinatul Ilm wa Ali babha sebenarnya ada panjangannya, ya. Yang sebelumnya ana Madinatus Safa, ada Nabi Muhammad SAW. Ana itu Rasul itu gudangnya
Sakhab dermawan. Wa Abu Bakar babuha. Sedangkan Abu Bakar itu pintunya. Ya. Wa ana madinatus saja'ah. Kata Nabi Muhammad SAW, ana itu kotaknya pemberani. Wa Umar babuha. Sedangkan Sayyidina Umar itu pintunya. Ya. Terus diterusin sama Nabi. Wa ana madinatul haya. Ana itu kotaknya pemalu. Wa Utsman babuha. Sedangkan Sayyidina Utsman pintunya. Yang terakhir ana madinatul ilm wa Ali babuha. Ana kotaknya ilmu. Sedangkan Ali itu pintunya. Jadi ada 4 tuh sifatnya Nabi Muhammad SAW yang bisa mencapai Nabi Muhammad SAW ada 4. Sakhab dermawan. Nabi Muhammad SAW orang yang sangat dermawan. Jangankan bab dunia, bab akhirat Nabi Muhammad SAW enteng memberikannya. Dia mau pahala, mau ampunan, mau syafaat nanti di yaumil qiyamah paling enteng. Tuh, syafaat sakhab dermawan. Apalagi bab dunia Nabi SAW berapa kejadian sering. Nabi SAW habis perang, rampasan perang dibagiin der. Selesainya kan Sayyidah Fatimah, ya Rasul, ya abadi, mana hak kami, mana bagian kami buat rumah, kompor kami udah berhari-hari kagak nyala. Sayyidah Fatimah cuman dibalas sama Rasul, kenapa nggak minta dari tadi? Ani udah bagian sekarang udah habis, udah kehabisan, anaknya nggak kedapatan. Pas besokannya ada perang lagi. Ada rampasan lagi diminta. Itu jangan minta sekarang. Kata Rasul, entar ada urusan yang lain dulu. Udah ditungguin Nabi SAW begitu terus bagi sampai habis. Fatimah minta ya bagi mati bagian ini. Ada lupa, ada keenakan baginya. Nah, besokannya ketiga kalinya Nabi Muhammad SAW minta, Sayyidah Fatimah minta bagiannya. Cuman nggak pakai minta, langsung baris sama yang orang-orang pada diminta ya Rasul ada bagian ada butuh ini. Minta rampasan perang. Sayyidah Fatimah baris. Pas ngeliat Rasul ngeliat anaknya, itu ngapain baris? Entar ini bagian ini khusus. Begitu nama Nabi dibagiin lagi pas sudah selesai ngeliat Fatimah udah habis lagi. Jadi nggak kedapatan, selalu lupa sama buat anak cucu, anak keluarganya. Karena bab dunia sangat dientengin buat Nabi SAW. Dunia dientengin keluar semua, sampai anak istrinya juga sampai kelupaan. Gitu. Saking dermawannya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang sifat pertama Nabi. Sifat yang kedua saja'ah. Ada sama Sayyidina Umar. Ada pada Sayyidina Umar. Nabi SAW sangat pemberani. Pemberani. Umar aja berani dikit-dikit ya Rasul izinin ada penggali perang. Nabi SAW orang paling yang gak ada getahnya. Nabi SAW jangankan 1:100, 1:1000 juga agak gentar hatinya. Makanya Madinah itu saja orang yang kotaknya orang paling pemberani itu Nabi Muhammad SAW. Wa ana Madinah haya, kata Nabi Muhammad SAW, ana itu kotaknya pemalu. Karena Nabi Muhammad SAW dikit-dikit penyayang, dikit-dikit gak enakan, dikit-dikit ya pemalu. Pantes nggak ya ketemu orang seperti ini, bagus nggak bajunya, begitu, pemalu. Gitu. Jadi sifat Nabi ada lengkap tuh, ada dermawannya, ada beraninya, ada pemalunya, ada ilmunya. Tapi kadarnya semuanya 100%, pemberani 100%, dermawannya 100%. Pemalunya 100%, ilmunya juga 100%. Nah, yang lain-lainnya Abu Bakar, Umar,
Utsman, Ali. Itu bagian besarnya Ali, bagian besarnya di ilmu, tapi bukan yang lainnya nggak ada. Dermawannya ada, pemberaninya jelas ada, pemalunya juga ada. Sehingga Utsman dia pemalu, yang banyak itu pemalu, tapi yang lainnya bukan nggak ada semua. Sayyidina Abu Bakar juga begitu dermawan, tapi dia pemberani, tapi dia orang berilmu, tapi dia orang yang sangat berta'adab. Malu di bahasa pemalu ini orang muta'adib, orang berakhlak yang punya adab. Arti pemalu, Nabi Muhammad SAW orang yang sangat punya adab. Itu. Sayyidina Umar begitu juga. Dia orangnya jangan kira dikit-dikit ya Rasul di sini ada penggal orang. Ya Rasul ada potong palanya. Dia bukan nggak punya ilmu, punya ilmunya. Dia punya orang berakhlak. Nabi Sayyidina Umar jelas orang berakhlak. Mungkin jadi kalah tepat ya karena dia saking beraninya. Gitu. Jadi kita kalau mau mencapai ke Nabi Muhammad SAW dari 4 ini salah satu kita kejar ya. Bisa jadi, makanya orang bisa jadi aulia, jadi kekasihnya Allah Ta'ala, bisa jalur dermawan, bisa jalur yang saking royal, enteng tangannya, itu bisa. Bisa orang menjadi aulia Allah karena saking beraninya, sehingga ya Allah, asalullah, saking beraninya bisa jadi aulia. Yang ketiga bisa jadi sangat muta'addib, orang yang sangat berakhlak bisa sampai ke Allah Ta'ala, bisa jadi kekasihnya Allah Ta'ala karena saking adabnya. Yang keempat, orang saking ilmu, saking pinter di dalam ilmu, diluasin semua ilmu, semua bidang dimakan, semua bidang agama dimakan, bisa jadi walinya Allah Ta'ala. Itu salah satu. Dari kita kejar mana yang sekiranya kita bisa. Kita keuangan kurang, berarti nyari yang lain. Pemberani, atau bisa orang yang sangat berakhlak, atau hanya orang saking cinta sama ilmunya. Mudah-mudahan kita berkah dari 4 kita jadi salah satunya. Ini hadisnya Nabi Muhammad SAW yang diwasiatkan kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, tamanna Jibril an yakuna min bani Adam lihat ifqal. Malaikat Jibril itu berangan-angan menjadi manusia, menjadi umat Nabi Muhammad SAW karena 7 hal. Yang pertama, dia pengen banget malaikat Jibril jadi manusia, jadi umat Nabi karena 7 hal. Yang pertama, as-shalatul khamsu ma'al imam. Malaikat Jibril pengen jadi orang yang selalu sholat 5 waktu bersama imam, artinya berjamaah. Malaikat Jibril iri sama manusia, sama umat Nabi yang selalu berjamaah 5 waktu sama imam. Itu iri malaikat Jibril. Makanya kepengen banget jadi umat Nabi, pengen ikutin berjamaah 5 waktu. Yang kedua, majalisul ulama, duduk di majlisnya ilmu, duduk bersama orang alim. Malaikat Jibril pengen itu duduk di majlisnya ilmu. Malaikat Jibril iri sama manusia karena manusia bisa majlis, sedangkan dia nggak bisa seenaknya duduk, walaupun hadir tapi kagak kelihatan ibaratnya, kagak dihitung pahala. Itu irinya. Yang ketiga, ia datul marid, ngejengukin orang sakit. Kita punya saudara lagi sakit, kita jengukin karena doa malaikat yang kita jengukin, itu doain orang sakit biar sembuh. Itu malaikat ngedoain, beristighfar segala macam. Itu malaikat Jibril iri sama manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, tasyi'ul jenazah, menyiapkan jenazah, dari ngafalin, ngebersihin kotorannya, habis itu mandiin, wuduin, kafanin, nyolatin. Itu malaikat Jibril kepengen jadi manusia karena bisa menyiapin jenazah. Pahalanya sangat besar soalnya. Yang jadi amil, yang dia mukhlis, yang dia ikhlas,
hatinya bersih, nggak pernah ngoceh segala macam dari aib dari si mayit, itu pahalanya sangat sangat besar. Itu yang keempat, malaikat Jibril iri sama manusia. Yang kelima, syaqul ma, yang tukang nuangin air. Kalau ke saudaranya, ke temennya ngasih air, makanya dulu mungkin di kita ada dulu ya, yang setiap rumahnya, depan rumahnya ada kendi. Depan rumahnya ada kendi buat apaan? Buat musafir, buat yang Gentong. penyebaran dah, bahasa dulu ya, penyebaran. Yang gentong-gentongan Jawa tuh. Kasih minum. Tempayan, betul. Itu ngasih minum, itu pahala sangat sangat besar buat yang manusia, kayak buat para binatang, itu pahalanya besar. Kalau setegukan, apalagi itu setegukan buat ngebatalin puasa, disetegukan, dicapek nyari air, tentu pas minum, alhamdulillah, nikmatnya Allah Taala. Pahalanya besar. Itu malaikat Jibril cuma nuangin nyiapin air buat minum, itu sangat pengen dia menjadi manusia. Yang itu yang kelima. Yang keenam, as-sulhul bainal itsnain. Malaikat Jibril iri kepada manusia karena bisa nenangin antara dua orang yang berselisih. Jadi bukan orang ketiga bahasanya, pendamai, pendamai antara dua orang yang berselisih. Malaikat Jibril kepengen tuh jadi orang yang tukang damaiin orang. Ada istri, laki bini lagi cekcok segala macam, ditenangin. Ingat dosa, tuh laki lu, yang ini bini lu sayangin, gitu-gitu juga. Yang lahirin anak lu, lu nggak ada anak, nggak ada bini, nggak ada anak, repot. Nggak bisa. Karena anak itu rezeki, yang melanjutin keturunan, yang ngirimin Fatihah nanti siapa? Makanya malaikat Jibril yang pengen tuh, yang nenangin antara dua yang berselisih antara keluarga, antara anak istri, antar tetangga, kepengen. Makanya Nabi Muhammad SAW nggak ada tuh ada melihat orang tentu cekcok segala macam, bawaannya langsung pengen jadi suluh, jadi pendamai. Itu jiwa pemimpin, kagak pengen tetangganya, kagak pengen kerabatnya ada cekcok ribut, bawaannya langsung pengen ngedamain. Malaikat Jibril iri sama manusia untuk menjadi pendamai antara dua orang yang berselisih. Yang terakhir, wa ikramul jar wal yatim, memuliakan para tetangga dan orang yatim dan anak yatim. Itu malaikat Jibril kepengen jadi manusia buat muliain tetangga, tetangga lagi kekurangan dibantuin, sama yang berkecukupan. Anak yatim dia makanannya kurang, dia nggak pernah makan ayam misalkan, dia nggak pernah makan ikan, dikirim sekali-sekali. Malaikat Jibril kepengen menjadi manusia, sebab bisa mikirin tetangganya, bisa mikirin anak yatim, ngebantu yang dia pengen. Karena pahala ini sangat besar. Di hadis yang lain, ittaqullah fil jar, bertakwalah di dalam tetangga, karena di dalam tetangga itu ada keimanan, ketakwaan. Fahris ala dzalik, Nabi Muhammad SAW jaga ini, maka jagalah itu dari 7 tersebut, dijaga 5 waktu sholat sama imam, dijaga mujalasatul ilm, selalu majlis taklim, terus ada orang sakit, mewasiatkan untuk Sayyidina Ali, ini 7 hal jangan sampai terlewatkan sama Sayyidina Ali, makanya itu sangat bisa dibilang ini wasiat buat Sayyidina Ali dan buat kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang mau pahala besar, mau ridhonya Allah Ta'ala, mau dicintai sama Nabi Muhammad SAW, kerjain ini 7, kerjain ini 7. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan dari yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, bisa
bisa mencapai ridho Nabi Muhammad dan mencapai ridhonya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita sampai ke halaman Zadul Arus wal Aris sampai 16, betul kan? Bisa, iya. Kemarin sampai fa'ufanna aulami. Oke. Wa ana tashku zaujaha, betul. Baris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Baris 11 dari atas tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif Alhamdulillah. rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Ila wa alla tashku zawjaha Ana tasawujaha. aw tatadakkar ma lam tata'allam minhu aw tata'adda bihi Au tata'adda bihi fil majalis fil majalis bainan nisa bainan nisa idza dhahara dhahara an-nusuzu an-nusuz ay irtifa'u zawjatu an ada'il haqqi al-wajibi alaiha fayasqutu bihi nafaqatuha wa wa'aduha zawjuha bila darbin wala hajrin laha fa in abad ba'dal waqti wa yajuzu li zawji hajruha fi madji'iha wa hajraniha bil kalam haram fima zada ala salasatil ayyam wala yadril biha li'anna fi al-hajri athara zahiran fit ta'ibi fa in aqama alaihi hajruha wa darbuha taddiban laha bidarbi ghairi mubarrih in afada darbu wa illa fala darba wala yajuzu ad-darbu alal wajhi wal muhaliki wal darbu bitakzir wal aula lahul aqfu. Madza huququ zawji ala zawjati. Masih di dalam bab hak, masih dalam hak seorang suami yang mana kewajiban seorang istri. Yang istri wajib jalankan apa aja. Kemarin sudah membahas bahwa seorang istri itu wajib taat kepada seorang suami selagi tidak melanggar syariat. Jadi apapun itu perintah dari seorang suami, maka jatuhnya jadi hukumnya wajib. Wan tafadhal, dan juga seorang istri itu tugasnya jadi wajib menjaga apa yang jadi wewenang seorang suami, di hartanya, keadaan yang ada di dalam rumah, itu menjadi kewajiban seorang istri selagi menjadi pengganti seorang suami. Suaminya lagi di luar, dia berwenang di dalam rumah, itu jadi tugasnya dia. Kemarin sudah dibahas tuh. Jadi semua yang diperintahkan oleh suami, istri wajib taat. Apapun yang seorang laki berwenang menjaga di dalam rumahnya, suaminya lagi di luar, maka dia wajib menggantikan sosok seorang suami.
ya, dalam rumah menjaga hartanya, mendidik anak. Kalau pas lagi nggak ada suaminya, lagi ada suaminya yang menjaga hartanya, menjaga keamanan istri dan anaknya, ya, mendidik anak dan istrinya. Tapi seorang suami lagi keluar, tugas siapa yang jagain rumah? Itu seorang istri. Tugas yang mendidik anak siapa? Ketika suami keluar, itu tugas seorang istri. Wan latasku, nah sampai ke sekarang nih. Wan latasku zaujaha au tadzakkar ma tata'allam minhu. Seorang istri itu jangan mengadu, jangan mengeluh kepada seorang suami. Jadi istri jangan gampang ngadu, jangan gampang ngeluh, ya. Atau seorang istri jangan mengingat mata ta'allama min, apa yang bikin suaminya itu sakit hati. Jangan diingat-ingat. Jadi kalau misalkan suaminya ada trauma di satu hal, seorang istri juga harus pintar, harus bijak. Jangan bikin dia sumpah, jangan bikin dia traumanya ikut jadi balik tuh traumanya. Pernah ada kejadian seperti ini, diingetin, bang inget gak begini-begini. Padahal dia punya trauma yang bikin sakit hati, karena apalagi dia lagi mikirin buat kebutuhan rumah, dia lagi mikirin anak, dia mikirin istri, tambah jadi yang begitu, itu jangan. Seorang istri jangan ngadu, jangan mengeluh apa yang bikin sakit hati dia, bikin sumpah tuh lagi, jangan gampang bikin sumpah, karena sumpahnya suami itu bikin seret rezeki, gitu. Makin girang suami, makin lancar tuh rezeki, gitu. Atau tata'adza bihi, atau mengganggunya, atau menjelekkannya, atau menjelekkan seorang suami fi majalisi bainan nisa, ketika ngerumpi nih, jangan ngomongin seorang suami, jangan ngejelekin seorang suami, jangan bikin sakit seorang suami walaupun gak dengar ke suaminya, suaminya sendiri digibahin. Jangan sampai, mudah-mudahan gak ada nih di sini, istri paling jaga suami semua. Nih istri-istri jangan sampai ngegibahin seorang suami walaupun kagak ada, walaupun gak denger. Istri gue begini, laki gue begini, lu mah enak laki lu. Jangan sampai tuh. Walaupun cuma antar apa? Seorang istri. Gengnya nih. Komunitas. Besti. Jangan sampai tuh. Seorang istri jangan saling ngebuka aib suaminya. Ngeluh. Dia ngomong lakinya percuma, ngomong sama lu aja dah. Katanya bininya nih. Jangan. Ngebongkar aib lakinya berarti ngebongkar rumah tangga dia. Kejelekannya ada celah. Di situ makin banyak setan makin masuk. Jangan sampai. Mungkin jadi kejelekan juga jangan diumbar, kenikmatan juga jangan terlalu diumbar. Boleh sedikit-sedikit biar orang bikin siris, biar jadi semangat buat jadi pejutan orang. Misalkan nggak apa-apa sekali-sekali bab ibadah, bab kenikmatan, buat sekali-sekali nggak apa-apa dibuka, biar orang jadi tahadusan binikmah, arti menceritakan nikmat. Cuman kalau udah tiap hari gue ngomongin bukan jadi tahadusan binikmah lagi, jadi pamer. Enggak. Kalau udah kayak gitu udah nggak bagus, gitu. Cukup sekali-sekali tahadusan binikmah. Dia cerita jalan-jalan kemana? Keluar negeri ini. Padahal keluar negeri udah 10 tahun yang lalu. Tiap bulan dicerita. Lu pernah kesini gue, tahadusan binikmah sekali dia pulang.
alhamdulillah kita habis dari sini nggak apa-apa gitu. Tapi sekiranya kagak bikin sakit hati orang, ya bukan bikin iri gitu. Pulang ngasih oleh-oleh kan enak, Iya. ngasih pulang nggak ngasih apa-apaan, cuma bikin cerita doang. Ya. Tahu lakinya juga ini lagi ngaco, mau bilang mendalik, jangan sampai. Ya, orang istri itu jangan sampai membuka aib, apalagi aib di dalam ranjang. Bab ranjang ini jangan sampai kecium dari orang yang lain, gitu. Itu kalau udah bab ranjang itu yang ngelaknat malaikat. Malaikat yang laknat seorang istri yang ngebuka aib bab ranjang. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Idza zahara nusus. Nah, ini banyak nih. Banyak ya, makanya banyak perceraian. Itu dikarenakan saling ngebuka aib, saling ngebuka kekurangan seorang suami. Setan kerjaannya itu ngomporin. Yang satu ngebuka aib, yang satu kerjaannya dibagus-bagusin biar seakan-akan laki gue bagus, padahal kebal sama semuanya ngerasain kagak enak. Namanya suami istri, namanya pernikahan itu ada kagak enak. Kemarin udah dijelasin di dalam kitab ini sakinah mawaddah warahmah. Itu nggak ada yang namanya sakinah mawaddah warahmah dalam waktu yang singkat. Bahkan para ulama menjelaskan bisa mendapatkan sakinah mungkin di awal-awal sakinah. Dia mau marah kagak bisa, tenang aja bawaannya karena masih sayang. Mawaddah ketemu bisa puluhan tahun, bisa 10-20 tahun. Warahmah udah kasih sayang udah top banget tuh. Itu bisa ketemu kalau udah punya cucu. Itu para ulama bisa nafsirin seperti itu. Udah punya cucu baru ketemu warahmah. Makanya nggak ada yang ceritanya nggak sejalan nih, udah nggak sakinah mawaddah warahmah. Padahal kawinnya di bawah 5 tahun. Ya kan? Nggak ada ceritanya tuh. Ya. Belum udah nggak sakinah mawaddah warahmah lagi. Nah, itu setan kerjaannya walaupun udah nikahnya 50 tahun, kerjaan setannya tetap kagak berhenti. Tetap kerjaannya ngomongin biar lo jadi pisah. Itu kerjaan setan. Namanya setan nggak bakal berhenti sampai dia nanti mati. Naudzubillah min dzalik dalam su'ul khatimah, jadi temannya dia. Naudzubillah min dzalik. Karena kalau dia meninggal, seorang istri meninggal sedangkan dalam keadaan suaminya marah, tempatnya kan bukan di surga. Itu kerjaan setan seperti itu, dibikin marah tiap hari. Lakinya dibikin dongkol, biar pas lagi nada, lagi dicabut, dalam suaminya dalam keadaan marah, lagi dalam keadaan murka. Tempatnya bukan di surga, dicuci dulu, naudzubillah min dzalik. Kan kita nggak mau seperti itu. Makanya dijaga seorang istri, seorang bini itu jangan sampai ngebuka aib kepada teman-temannya. Dia mau curhat kemana? Dalam sujudnya aja. Sebanyak-banyaknya dia sujud, sebanyak-banyaknya dia curhat. Dia nangis pada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Itu tempat curhatan yang paling bagus, yang paling baik. Lakinya bujat banget, cuman kalau Allah Ta'ala balikin hatinya, Allah yang punya kuasa pasti balik ke hatinya, pasti baik. Jangan kalau kita punya guru dulu bilang lakiannya begini, saat lagi begini, laki lu belum Firaun kan? Laki lu belum Firaun aja punya istri solehah, Sayyidah Aisyah, itu solehahnya orang, itu setelah Sayyidah Khadijatul Kubra, Aisyah Ridha, habis itu Sayyidah Maryam, habis itu Sayyidah
pemimpin bidadari salah satunya Sayyidah Asiyah, istrinya seorang Fir'aun. Nah, sekarang baru ngeluh begini doang, lakinya begini. Iya. Ringan kecil tuh ya. Bandingin sahabat, bandingin Sayyidah Asiyah, bandingin Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam dapat cacian, dapat hinaan, dapat cemoohan dari orang karena dia dapat anak dari Allah Ta'ala yang tak pernah disentuh sama seorang laki. Tentu dapat anak. Caciannya kayak apaan tuh? Hinaannya kayak apaan? Tapi Allah Ta'ala yang menjamin bahwa Sayyidah Maryam itu orang yang suci, yang terhormat, yang dijaga sama Allah Ta'ala. Tapi nggak goyah Sayyidah Maryam, tetap imannya kepada Allah Ta'ala. Makanya keluarlah Sayyidah Isa bin Maryam. Wa idza nadhara idza dhahara nusuzu, jikalau seorang istri jelas terang benderang nususnya ini bangkang, membangkang dari perintah seorang suami, membangkang dari permintaan suami, membangkang dari teguran seorang suami. Ditegur seorang istri, ditegur dia marah, ngelawan. Udah ngelawan, ngambek, kunci pintu, diusir lagi. Naruh kasur di luar, kasih bantal, kasih kasur, tikar di luar, tidur dari luar. Nusus nih, bisa jadi indikasi nusus, membangkang. Irtifa'uhu az-zawjatuh, ngelawan lebih tinggi, merasa lebih tinggi dari suaminya, ngerasa lebih mulia, ngerasa lebih jago, ngerasa lebih tinggi dari seorang suami. An ada'il haqqil wajib, padahal dia berpaling dari hak yang wajib. Dia sholat 5 waktunya bisa dibilang lengkap, bolong-bolong. Ditegur sama lakinya, sholat yang benar, yang rapi, yang lengkap. Ditegur dia marah. Ini hak wajib. Ini hak alal hak, lakinya negurnya benar karena kewajiban diri, terus diperintah lagi sama seorang suami, galakan dia lagi. Apalagi buat sholat, yang nanggung sholatnya suami, istri, yang nanggung siapa? Suami. Istrinya nggak sholat, yang dosanya istrinya dosa, suaminya dosa, repot kan? Kalau bisa sendiri-sendiri enak. Tapi selagi ikatan seorang suami istri, apa yang dijalankan seorang istri, dosanya juga lari ke suami, itu yang repot. Maka seorang istri jangan sampai membangkang, merasa lebih dari seorang suami. Dia lebih pintar, dia lebih jago, dia lebih dah, merasakan lebih tinggi dari seorang suami. Jangan sampai. Bab wajib udah dibilangin, jangan membangkang, apalagi dia menuntut dia gajinya besar, menuntut lakinya agar lebih besar dari dia, padahal bukan kemampuannya. Udah kagak mampu, disuruh dijelek-jelekin ke lakinya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai dia nusus yang seperti itu. Dia minta, dia udah dikasih jatah, udah dikasih nafkah sebisa lakinya, tapi dia minta lebih dari kebutuhan, dia menjelekkan, bikin sakit seorang suaminya. Itu jangan sampai. Nah, kalau dia udah seperti itu, maka bisa dihitung nusus, membangkang. Alaiha fayasqutu bihi nafaqatuha. Nah, kalau dia seorang istri yang membangkang kepada seorang suaminya, merasa lebih tinggi dari suaminya, maka jatuhlah nafkah kepada
istri. Yang tadinya ada bulanan, yang tadinya ada mingguan, yang tadinya ada harian, maka jatuh selagi waktu bangkang. Dia membangkangnya sebulan, berarti jatah sebulan bisa diangkat, bisa ditahan, bisa ditahan tuh. Kagak diberiin, ditahan sama seorang suaminya karena seorang istrinya ini ngebangkang. Wa wa'ada zaujuha, dinasehatin, dia nafkahnya bisa ditahan, bisa dicabut tuh nafkahnya, kagak ditunain, kagak diberikan kepada seorang istrinya itu nafkah, dan seorang suami juga nasehatin, jangan begitu, jangan melawan, ingat Allah, ingat Rasul. Allah marah, Rasul gak senang, Rasul gak ridho. Ingetin, kita gak bisa ngingetin, kita bisa. Zaman sekarang enak, ada ceramah-ceramah dari ustaz, dari guru ini, kita kirim biar di seorang istri sadar. Mungkin ilmunya kagak nyampe, kagak paham karena keterbatasan. Kita kasih tahu. Seorang suami juga udah kelewatan, seorang istri juga harus ngingetin. Yang pertama, langkah pertama kalau seorang istrinya khusus membangkang, itu nafkahnya kagak ditunaikan, ditahan, itu nafkah yang pertama. Langkah yang kedua, dinasehatin, dinasehatin, diingetin. Bila dorbin juga bukan dengan nasihat doang, pakai nasihat, pakai kalam, pakai omongan, pakai sekarang video, pakai hadis-hadis yang mungkin ada di flyer-flyer nih, dan di TikTok, IG itu kan ada ilmu semua, bisa kita kirim ke seorang istri tanpa adanya pukulan, wala hajrin laha, dan juga tanpa adanya ngehajar ini pisah kamar, pisah ranjang, itu tanpa. Jadi dia nafkahnya diambil, diangkat, nasehatin aja, kagak ada pukulan, kagak ada cubitan, kagak ada sentilan, juga nggak ada pisah ranjang, masih kayak biasa. Nasehatin. Ini ngebangkang lagi gimana? Fa'in adat ba'dal wa'di, jikalau dia membangkang, kalau dia lebih membangkang, lebih naik, udah dinasehatin, udah dibilangin, dia lebih tinggi lagi, dia lebih melawan lagi setelah dinasehatin, ya juzu li zauji hajruha, maka seorang suami boleh ngehajarnya. Ngehajarnya bukan yang memukul, menghajar bahasa Arab, boleh pisah ranjang. Menghajar dalam bahasa Arab bahasanya itu boleh pisah ranjang, pisah kamar, kagak disentuh ibaratnya, tapi jangan ngomong, jangan ngomong. Kalau ngomong, aneh nggak bakal nyentuh ente selama 40 hari, itu nanti kena hukum baru lagi, itu repot betul. Di mana? Diam aja, jangan pakai ngomong. Gue nggak bakal nyolek lo, gue nggak bakal dukulin lo, gue nggak bakal nyentuh lo selama 40 hari. Jangan, diam aja, diam aja udah. Karena seorang suami itu mulut itu jadi senjata, jadi hukum. Kita ngomong yang kita nggak tahu hukumnya, jadi hukum tahu. Dia nggak bakal nyentuh 40 hari, itu ntar jadi kena hukum tuh. Ntar kita bahas, insyaallah ada di sini, ada ada tuh. Nah, itu karena jadi kena hukum sendiri. Kalau dia 40 hari, kalau di ininya karena hukum apa lupa nih, itu harus membayar
sumpah gitu, kayak sumpah, kayak dukhul di tengah Ramadan, kayak seperti itu, cuman ntar jumlahnya beda gitu. Oke, mulut nih jangan sampai ngucap yang aneh-aneh, ntar tahu ngucap yang aneh ada talak sigoh, kan repot. Makanya seorang suami yang paling bisa menjaga mulutnya gitu, jangan sampai mulutnya lemes, mulutnya enteng, jangan sampai, karena seorang suami itu senjatanya ada di mulut. Istri ngoceh segala macam, biarin aja, ntar insya Allah tenang sendiri. Dia udah adem baru kita ademin. Kalau dia adem, dia api, dia lagi naik, lagi tinggi, lagi panas, kita panasin lagi, yang ada orang laki jatuh. Alhamdulillah, jangan sampai. Nanti diemin aja, diem gitu, jangan ngoceh yang aneh-aneh. Wa yajuzu lil zawji zahduha fi marji'iha, boleh seorang suami jika udah dinasehatin dia lebih marah lagi, lebih ngebangkang lagi, boleh tuh, boleh dihajar ini bukan dipukul, boleh dipisah ranjang. Hajar itu kalau bahasa Arab pembatasan, pembatasan. Boleh seorang suami membatasi dirinya kepada seorang istri di dalam ranjang. Ntar ada bab hajar di dalam apa ini? Kalau bahasa kita, kalau para koruptor dibekukan, dimiskinkan, kan ada kan? Nah itu kalau bahasa di hukum Islam bahasanya dihajar. Ininya dibukuin, dibekukan, rekeningnya dibekukan, itu kalau di Islam itu namanya dihajar. Seorang anak aitam, dia nggak boleh sembarangan tasarruf, pakai duitnya sembarangan yang luar dari kebutuhan, itu makanya dihajar. Makanya harus ada walinya, gitu. Kalau seorang aitam yang memiliki harta besar, harus ada wali. Kalau nggak begitu nih anak yatim jajan sembarangan semaunya. Seorang istri gimana? Dihajar, dibatasi di dalam, kalau dikembangkan dibatasi dalam ranjang. Wa hijranuha bil kalam, dan membatasi di dalam omongan, mendiami seorang istri dengan omongan itu haram lebih dari 3 hari. Kalau mau ngediamin seorang istri, kagak mau ngomong-ngomongan, itu jangan lebih dari 3 hari. Nabi SAW itu marah kepada umatnya kalau yang mendiami seorang istri lebih dari 3 hari. Wala yadribuha fil hajat, udah ngediamin jangan mukul, gitu. Udah ngediamin jangan mukul. Dia kan udah misahin, udah ngebatasin ranjang. Habis itu ngediemin, nggak ada kalam, nggak ada omongan, dicuekin nih seorang istri, jangan mukul, karena pisah ranjang, karena ngediemin itu udah bikin sakit hati seorang istri, udah bikin dia mikir, jangan dia sampai mukul. Li'anna fil hajir atharan zahiran, karena membatasi di dalam ranjang itu dan membatasi dalam omongan itu udah suatu yang jelas di dalam mendidik, udah ada yang membekas di dalam pendidikan mendidik seorang istri, udah cukup, udah sakit hati ibaratnya ini seorang istri, jangan ditambahin lagi dalam pukulan. Fa'in aqamat alaihi hajruha, jikalau ditegakkan itu pembatasan, wa darbuha ta'diban laha, tapi diperlukan ada pemukulan, balik lagi ke waktu itu kita bahas,
udah dihajar, udah didiemin, tapi harus ada harus ada pukulan biar istri ini sadar. Boleh ada pemukulan jikalau alasannya kuat, tapi pukulannya yang bukan gaya mubareh, yang bukan menyakiti. Fa'in afadadar, itu juga kalau itu pukulan berfaedah, ada dampaknya. Seorang istri, seorang bini yang dipukul, yang disentil sadar. Nah kalau dia sadar, ya nggak apa-apa ya, disentil. Tapi kalau udah disentil, udah dipukul tangannya, kagak sadar, berarti jangan sampai mukul. Kagak percuma, kagak berfaedah, gitu. Seorang istrinya udah daplek banget deh, jangan pakai mukul, gitu. Makanya KDRT itu dijauhin banget dari hukum Islam. Nggak ada bahasa KDRT. Boleh ada KDRT, waktu itu kan dijelasin mukulnya itu takdir. Mukul takdir di mana? Di telapak. Mukul takdir itu di telapak. Mukulnya pakai jari. Ada sakitnya nggak? Balok. Tapi takdirnya itu bahasanya apa ya? Hukuman rasanya gitu, ya. Karena memang karena nggak boleh, ukuran bolehnya sentilan, ya. Wa illa fala darba, kalau kagak berfaedah tuh pukulan, tuh sentilan, maka jangan memukul. Wala yajuz darbu 'alal wajhi, kagak boleh mukulnya itu ke muka, kagak boleh ke muka. Wal muhalik, bukan di tempat yang berbahaya, tempat berbahaya leher, selangkangan, yang tempat-tempat vital, perut, tempat vital kan. Lagi ada janin nggak tahu, kita tahu mau bilang tadi, nggak tahu kekuburan, leher, selangkangan, atau ini tempat nadi juga dipukul kencang sampai memar. Mau bilang enggak, jangan sampai. Badorbu li takdir, akan tetapi yang dibolehkan itu pukulan buat takdir. Kalau takdir tuh di sini di telapak, gitu. Nggak ada takdir di badan, di palak, di muka, itu nggak ada. Kalau udah di muka, di palak, bukan takdir, bukan hukuman, tapi penyiksaan. Nggak ada itu. Kalau yang udah pukulannya di muka, pukulannya di hukum Islam, diaduin ke hakim, kena hukum, kena takdir, digodi, di hakim jadi kena hukuman. Boleh dia ngadu, boleh dia apa bahasanya? KDRT. Bukan gugat, kalau gugat udah kecerai, melapor, Orang istri kalau ada godi, ada hakim, boleh untuk melapor ke hakim bahwa dia di KDRT, betul, Karena yang dibolehkan pukulannya cuma ada di telapak, begitu. Gue mubareh juga udah mukulnya, dia mukul di telapak bener, tapi pakai balok. Nah, lu bilang tadi kan salah. Mubareh ini yang kagak ada bekas. Kalau ada bekas, kena nih ya. Kalau bahasa sekarang apa? Visum, Nah, kena visum, benar. Kenapa hukum kita, hukumnya Nabi Muhammad SAW kagak boleh ada gaya mubareh bahasanya, nggak boleh di muka, nggak boleh di muhalik,
nggak boleh ada membekas, karena nggak bisa kena hukum, gitu. Udah diajarin dari Nabi SAW. Kalau semua umat Islam ini ngejalanin yang diajarin sama Nabi, ada nggak KDRT? Nggak ada. Ada KDRT, yang ada kena hukum lagi di Godi. Hukum di Godi gimana? Dulu kayak model di Aceh. Embuk. Habis Jumat disebutin fulan bin fulan. Maju, ini pukulin istri sekian puluh dipukul. Tetap di tangan. Di tangan, cetak. Nggak begitu sakit, pakai rotan tuh ya, ame algojo pakai rotan memang. Tapi kan malu nih ditontonin, gitu. Itu makanya kalau semuanya ngikutin apa yang diajarin sama Nabi, apa yang diajarin sama ulama, diikutin, semuanya aslinya bakal rapi. Sayangnya orang-orang kagak belajar, itu, kagak mau taunya urusan begini gampang aja, tabu, kayak pukul dibolehin aja, enggak. Dibolehin juga ada tata cara, ada kategorinya yang dibolehkan itu, Fal aula lahul afu, akan lebih bagus lagi itu memaafkan, kagak ada pukulan, kagak ada batasan dalam ranjang, kagak ada nafkah yang dicabut, nafkahnya tetap berjalan, tidur tetap bareng-barengan, terus kagak ada ngecuekin, udah kayak biasa aja, kalau udah enak baru dibilangin, Neng kemarin gue sakit hati banget nih, kok lu sampai berani ngelawan, kok berani sampai teriak, kok berani sampai ngejelekin gue, dibilangin pelan-pelan itu perempuan, itu bahasa afu, memaafkan, cari cara gimana nih perempuan dulu, tuh, biar tetap jatuh hati sama kita, ma wal asasu fi silah wallahu a'lam. Mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang salehah, terus takwa kepada Allah Taala, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, abah cinta sama suaminya, dan terus langgeng sampai yaumil qiyamah, sampai anak cucu menjadi soleh-solehah. Seorang istri kita bisa mendidik anak kita soleh dan solehah sampai mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasul. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah. Al-aman min zawalil iman wa min fitnatil syaitan. Ya kalimah ihsan kallak alaina min ihsan ihsan wa qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna, ighfir lana warhamna.